nggak pernah ngomongin investasi, nggak pernah mikirin investasi. Oh gitu. Sekarang investasi utama itu di ilmu. Pertanyaan selanjutnya adalah dia investasi atau judi. Nganggur itu kan bukan pilihan. Iya benar. Kan kerja A atau B, B atau C. Oh, Bukan iya. aku nganggur atau aku mending kerja atau nganggur. Oke, udah mulai nih berarti ya? Udah. Oke, Om Untung. Halo, Om Jihad. Om Jihad atau Dek Nggak Jihad? Om dong, nggak Om dong. Iya. Masih 25 gitu. Udah 5, bukan 35 ya. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu nih sama Om Untung yang kayaknya sering banget gue lihat lo di ini dong. Di anak-anak muda nge-repost. Apalagi dulu lo kok nggak salah otomotif ya? Ya, dulu mulainya kalau di sosial media masuknya di otomotif sih. Iya. Iya. Yang dulu motor lo apa waktu itu ya? BMW apa sih? Ya, ada beberapa. Hampir semua sih pernah sih. Coba apa aja, Ya, apa ya, aja, ya, apa nggak bisa. aja, coba apa aja. Dari semua brand, sebenarnya fundamental kan sebenarnya kenapa main motor. Hah? Masa kecil tuh kan suka menonton MotoGP, zaman Max Biaggi, belum lahir ya. Belum tuh. Max kayaknya. Biaggi gitu kan. Rossi zaman awal-awal, Kenny Roberts itu kan. MotoGP, motorsport itu ya bayanganku saat SD, SMP, wah pengen punya motor kayak gini, dan motor balap saat itu. Pokoknya motor-motor Pokoknya balap. motor balap lah. Berarti apa aja tuh dulu? Ya Ducati lah ya. Oke, Ducati. Ducati, Kawasaki. Pokoknya yang 1000 kita udah pernah beli lah. Oke, Ducati, terus? Kawasaki, BMW, Honda kayaknya belum ya. Ya gitu-gitulah motor. Ya, banyak ya. Ya, sekarang Nggak disebutin nih. Ya. Nggak usah disebutin Nggak nih. usah. Banyak, pokoknya banyak ya. Tanya GPT aja udah. Oke Om. Nah, berarti kan untuk lo mendapatkan itu semua, artinya lo mungkin bahasanya adalah kaya dulu, apa lo punya itu dulu baru kaya? Punya gambaran keinginan dulu waktu muda. Oh gitu. Lebih pentingnya di situ sebenarnya. Oh gitu. Kadang-kadang kita pengen kaya. Kayanya itu subjektif. Kaya itu sebenarnya objektif di masing-masing orang. Oke. Jadi kaya itu dua sebenarnya. Kuantifikasi berapa dan kapan. Nah, itu kan indikator sukses tuh biasanya. Nah, rata-rata orang pengen apa? Rata-rata anak-anak muda zaman sekarang yang mostly di bawah 30 ya. Hah? Ditanya, pengen sukses. Suksesmu apa? Nggak bisa jawab. Nah, Iya, itu yang harus dibenerin dulu. bener, Itu yang pentingnya mindset. Hah. Aku dulu mungkin zaman kecil ya, zaman muda, terus SMA udah punya literasi, ini harganya berapa, nah baru. Oh, kalau punya motor A, motor Ducati itu harganya segini. Oke. Jadi kebayang tuh, untuk menggapainya tuh kita lewat kerja, atau lewat usaha, atau lewat mana gitu. Nah, kapannya ini juga. Oke. Nah, terus kemarin gue dengar dari orang-orang tuh kayak kalau beli motor gede gitu tuh investasi. Bener nggak sih Om? Investasinya, antara dua ya. Sebenarnya investasinya lebih, kalau memang kita, dunianya mana dulu nih. Kalau kita mengusaha, investasinya sebenarnya investasi di network. Jaringan. Kalau kita beli Harley, let's say beli Harley, habis itu kita gabung ke klub Harley. Nah, mostly berarti kan teman-teman circle kita, rata-rata orang punya Harley. Yang rata-rata pengusaha atau profesional yang gajinya gede-gede. Oh iya. Nah, di situ sih investasinya lebih ngomong investasi circle. Kalau investasi barangnya, ya itu pembenaran sih kan. Gitu ya. Kecuali memang ada beberapa barang yang memang kita beli, ada potensi harga naik, ada juga. Oke. Ada beberapa sih, aku kena jackpot juga sih dulu, pernah di Vespa gitu-gitu. Nggak tahu itu naik, tiba-tiba ditawar orang mahal gitu. Oh. Tapi nggak sengaja dari awal. Oh gitu. Berarti ada benernya ada salahnya nih. Oke. Ya. Gini Om, gue pengen nanya ngomongin investasi nih, ngomongin investasi. Ini kan sekarang anak muda lagi pada berisik deh investasi. Ini gue cerita dikit ya. Di kalangan anak muda deh, anak-anak syariah nih. Karena dulu gue syariah kan, kuliahnya kan. Di luar negeri nih? Di Luar negeri, ya. Iya, di Yarmouk University di Jordan Di dulu. Jordan. Nah, anak-anak syariah itu sekarang pada berisik ngomongin investasi. Yang satu ngomongin saham, yang satu ngomongin kripto, yang satu yang ngomongin kripto syariah lah, yang satu ngomongin saham syariah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa sih Om? Kenapa kok tiba-tiba nih lagi rame banget dah orang-orang anak muda nih, which mungkin penghasilannya aneh nggak tahu ya penghasilan rata-rata berapa. Kayaknya mungkin belum kerja dah. Tapi tahu-tahu ngomongin Udah investasi. ngomongin investasi, oke. Itu kenapa ya rame? Menurut ente deh. Anak muda kita definisikan dulu, umur berapa dulu nih? Mungkin kisaran teman-teman atau ya yang 20, Anda lihat 25. ya. Mungkin 18, 25 ya? 18 sampai mungkin 24 25 ya benar. Oke, 18-25. Kita di kuadran 1 tuh. Biasa kalau di algoritma
sosial media kan ada dibagi tuh 18-24 atau 25, 25-35, 35-45 dan 3-45 plus tuh. Oke. Nah, berarti Jihad lagi ngomongin kuadran 1 nih ya, anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah sampai mau kerja, mau nyari kerja berarti. Tapi di situ udah ngomongin investasi. Iya, betul. Oke. Kalau aku dari sudut pandangku pribadi ya, dulu pas ngomongin masih sekolah, lulus sekolah, kuliah, itu nggak pernah ngomongin duit. Nggak pernah ngomongin investasi, nggak pernah mikirin investasi. Oh gitu. Sekarang investasi utama itu di ilmu. Oke. Untuk anak muda. Udah pasti. Kapan kita harus investasi ngomongin duit? Ketika kita udah punya earning power untuk menghasilkan duit dulu. Oke. Sendiri. Baik kita pengusaha atau profesional. Oke. Besarannya tergantung kita masing-masing. Kita ada ngomong, aku pengen punya penghasilan per tahun berapa. Kita jangan ngomong per bulan. Per tahun deh. Misalnya berapa. Kita pertama ngomong rata-rata kan sekarang ngomong UMR 5 juta, yes. Tapi kenyataannya orang-orang kan gajinya 1,5-2 juta. Iya sih. Benar nggak? Itu kita ngomongnya sekarang secara real aja. Jangan ngomongin statistik. Karena kadang-kadang statistik nggak bisa dipercaya nih sekarang. Karena aneh, apa namanya, pengguna pekerjaan, pengguna lapangan kerja atau pengguna karyawan, rata-rata kalau nanya ke teman-teman ya, kita nggak bisa kalau ngomong UMKM, gaji UMR gimana caranya. Kan nggak mungkin. Sedangkan fundamental ekonomi Indonesia, hampir 80% disokongnya dari UMKM. Yang di bawah radar, kita nggak kelihatan nih. Iya, iya. Nah, dari situ berarti kan rata-rata, oke, sekarang anak muda baru lulus. Penghasilan 0. Ngomongin investasi. Mau investasi berapa? Iya. Ya nggak ngerti kan. Nah, berarti harus tahu cara dapetin duit dulu, earning power dulu. Kalau kerja, oke, let's say gaji 3 jutaan. Iya. 3 juta berarti setahun berapa? 36, 40 lah. Iya. Anggap berarti 40 juta per tahun. Nah, 40 juta per tahun, itu kalau diinvest berapa persen? Iya, mungkin Nggak ada nilainya 4 juta juga lah sebenarnya. Ya, kalau ngomong kita invest 10%, 20% pun juga nggak ada nilainya. Gitu. Nah, ketika investasi, kalau sedikit, nggak ada gunanya, menurutku. oke. Beda sama nabung ya. Iya, iya. Kalau nabung kan kita sisihin sebagian pendapatan untuk dana darurat ketika ada apa-apa. Kalau investasi, kita ngomong naruh sesuatu untuk masa depan. Salah satunya kalau dulu tak lakuin pas kerja, kebetulan dulu di BUMN, alhamdulillah ternyata gajiku saat itu gede. Baru tahunya sekarang, karena dulu kamu sendiri yang bilang kemarin kita ngobrol, gajinya dulu berapa sih pas 2011, ternyata udah 3 kali UMR. Nah, nggak bisa jadi motivasi juga kalau aku nyebutin gajiku saat itu kan. Iya, benar. Ya nggak? Nah, itu kan juga ini. Tapi untuk mencapai gaji gede, ya kan nggak mudah juga. Kita harus kuliahnya susah. Aku dulu orang teknik mesin. IPK-nya harus bagus. Nah, itu kan kita harus ada nilai tukar waktu kita di masa muda. Iya, iya. Untuk belajar lebih keras, lebih gila-gilaan, untuk dapetin sesuatu di umur 23, 24. Nah, rata-rata anak-anak sekarang belajar nggak mau, melihat orang lain, indikator suksesnya tuh orang lain, bukan dirinya sendiri. Oke. Kita startingnya di mana dulu nih? Iya, benar. Oke, berarti bicara masalah investasi, yang dilakukan itu sebenarnya investasi buat diri sendiri dulu lah ya. Harusnya earning power dulu. Kita seberapa banyak kita bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri sebelum kita nginvest sesuatu ke orang lain kan gitu. Kan ngomongin invest itu kan berarti kan kita ngasih duit ke instrumen lain atau orang lain kan. Oh iya, benar. Ngeluarin duit diri kita pribadi ke orang lain. Gimana kita mau ngeluarin duit kita kalau kitanya sendiri nggak bisa ngasilin duit? Iya, benar. Yang salah lagi kan sekarang dia ngutang buat invest, kan aneh. Iya, Nah, itu banyak lagi Om. Itu banyak banget. Iya. Artinya sebenarnya kalau kita anak muda nih, yang harusnya kita ambil pertama itu apa ya? Misalkan ilmu dulu kah, atau kita misalkan beli emas dulu kah, atau kita beli kripto dulu, atau memang udah SMA kita, kuliah kita itu bagian dari investasi, atau gimana Om baiknya nih buat kita deh, anak-anak muda nih harusnya. Oke, kalau anak-anak SMA memang nggak bisa kuliah, ya cari kerja. Udah pasti. Kamu nggak ada ini lain nih. Karena chance untuk bisnis, orang kamu aja misalnya nggak bisa kuliahnya, kita harus dalam konteks nggak bisa kuliah karena nggak ada duit. Ya. Benar kan? Kalau kamu kuliah aja nggak ada duit, gimana kamu mau berbisnis kan? Benar. Nah, itu dulu. Berarti kamu harus kerja dulu sama orang. Iya. Nah, investasinya 2-3 tahun untuk belajar sama orang tuh.
Paling enak sekarang belajar itu sama UMKM, udah pasti. Gitu. Karena bisa ketemu sama ownernya. Oh iya sih benar. Owner itu atau bosnya saat di UMKM itu bisa jadi mentor pertamanya dia. Oh iya sih benar. Tapi kebanyakan sekarang pada saat berpikir adalah nganggep bosnya itu momok. Makanya dia nggak mau belajar sama bosnya atau atasannya. Oh, Nah, itu. I Padahal see. kita kalau secara bisnis owner, UMKM, ya kalau ditanya oke aja. Di luar pekerjaan, Pak boleh nggak nanti ngobrol habis ini? Mau nanya-nanya silakan aja. Oke, artinya sebenarnya buat fresh graduate baik itu SMA maupun kuliah, ya baiknya langsung cari kerja dulu aja. Kerja dulu deh. Karena paling masuk akal. Kalau kuliah, ya balik lagi. Syaratnya kan, misalnya sekarang kalau pengen gaji gede apa? Multinational company udah pasti. Oil and gas company atau energy company. Bisa tambang, minyak, dan lain-lain. Nah, Iya. kamu jangan bermimpi ke sini ketika kamu nggak mau kerja keras. Satu, psikotesnya harus bagus. Oh iya. Psikometrinya harus bagus. Itu udah level up-nya lagi. Terus dia bahasa Inggris TOEFL-nya harus sangat bagus. Communication skill bagus. Semuanya bagus. Tesnya semua bagus, matematikanya bagus. Untuk ke situ. Bahkan kesehatannya harus bagus. Rata-rata orang nggak mau ke situ, pengennya ke sana. Oh iya. Ya nggak? Kamu TOEFL-nya berapa? Di bawah 400. Pengen BUMN, ngimpi lah udah. Oh gitu. Ngimpi udah. Ya nggak mungkin. Administrasi dulu kan. Sebelum kita yang lain gitu. Oh iya benar. Nah, administrasi yang itu di ranah kita. Oh, oke. Administrasi kita benerin dulu, baru ranahnya ikhtiarnya di situ kan. Nah, jangan tawakal dulu sebelum ikhtiar kan. Gitu. Iya benar. Iya sih. Dan itu emang kejadian banget di teman-teman lah ya. Ya. Jadi emang ini fenomenanya nih, gue sambil cerita, teman-teman yang ngomongin investasi udah kayak paling iya sedunia. Tiba-tiba nih lagi nongkrong, lu kripto kemarin beli Bitcoin nggak? Tiba-tiba yang satu, gua lagi main di ini nih, lagi main di saham, tapi IHSG lagi drop dan lain sebagainya. Tapi emang iya sih Om, jujur aja anak muda pasti tanyain, emang lu udah kerja? Ya, mending kita investasi dulu, duit jajan disisihin buat investasi. Jadi, ya berarti itu kurang tepat lah ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dia investasi atau judi. Investasi apa judi? Iya, kalau investasi kamu taruh, lihatnya masa depan. Investasi itu masa depan. Oh iya. Enggak kamu liatin, kamu habis naruh duit, tiap hari ngeliatin chart. Orang ngelakuin gitu nggak anak muda? Pasti. Iya, Bukan benar. taruh dan lupakan. Iya benar. Aku dari zaman kerja, misalnya ada duit sisa 1 juta, 2 juta sebulan, aku tak beliin emas. Aku beli emas tuh kayaknya dari 2012, 2013 tuh. Zaman 400 ribuan. Oh iya, Beli dari murah teman-teman tuh 400 ribu. Dan emasku yang berapa belas tahun lalu tuh, 2026 ya. Itu baru tak jual tahun ini di 2026 dan harganya. Tapi kan sekali, kita ya. naruh dan lupakan. Oh iya. Kita ingatnya pas apa? Pas per tahun aja. Ketika itu udah nisab, udah ada zakatnya. Iya, benar. Jangan lupakan juga. Iya. Jangan benar-benar dilupakan gitu. Kita harus hitung ada nisabnya dan ada zakat yang harus kita keluarkan di situ. Tapi balik lagi ke situ. Taruh dan lupakan itu kan berarti kan konsep anak-anak muda sekarang kan bukan taruh dan lupakan. Oh iya enggak, emang diperhatiin lah. Iya. Kalau ibaratnya kalau udah mulai naik dikit nih, entah dijual atau ya biasalah kan ada 5%-an tuh. Ya paling mereka ngatin itu sih. Itu trading berarti, bukan invest. Iya sih. Dagang. Jatuhnya trading sih. Bener, trading saham sih. udah sama-sama trading kan dagang aja sesuatu yang fisik jelas. Gak sesuatu yang horor kan. Kalau sekarang malah ini Om, taruh habis itu ngarep kapan dapat Mercy Om. Waduh. Ini kameramen dapat nyelet tuh. Gemes juga ya. Boleh Anda ya, gemes. Oh gemes. Ini ada gadget. Iya. Pasti temennya begitu semua dia. Kita kena Iya. Temennya udah beli Mercy. Kalau kameramen sampai gatel berarti janggal. Nah, tapi gini, Anda juga gimana ya? Satu yang Anda pengen tanyain adalah, oke, harus kerja dulu nih, harus kerja dulu. Anak muda sekarang kan keluhannya susah Om nyari kerja Om. Kayak sekarang nih, let's say kita lulus deh fresh graduate, orang S1 di Indonesia lulus dari sarjananya. Angkanya aja itu lebih dari 4 juta orang nganggur loh. Om. betul. Nah, terus caranya kita untuk mendapatkan pekerjaan pertama kita gimana sih sebenarnya? Kalau ngomong susah anak muda sekarang fresh graduate susah nyari kerja, kita pengguna lapangan kerja atau pengguna karyawan kita juga susah nyari karyawan. Oh gitu. Berarti ada gap yang ekspektasi perusahaan sama kompetensi mereka kan. Oh iya. Nah, sebenarnya bukan susah nyari kerja. Kadang-kadang satu, anak muda sekarang gengsinya tinggi sekali.
Dia Iya lebih baik nganggur daripada kerja gajinya kecil. Iya Bener sih, nggak? jujur, Iya. iya. Nah itu sebenarnya kan barrier yang mereka buat sendiri. Jadi kalau zamanku dulu, mungkin milenial ya, Hah? nggak ada nganggur itu kan bukan pilihan. Iya benar. Kan kerja A atau B atau C. Oh, iya. Bukan aku nganggur atau aku mending kerja atau nganggur. Bukan pilihan. Iya. Kayak bapakmu lah tanya deh. Misalnya nggak mungkin jadi pilihan. Yang penting ada kerja. Aku kayak kalau ini ya, aku lulus dulu 2010, 2011 nyari kerja, ngelamar 120-an perusahaan. Ih, Ngelamarnya 120 perusahaan dan memastikan kalau aku di list ini aku ngelamar pekerjaan yang ketika aku diterima aku mau kerja di situ. Oke. Benar nggak? Terus aku tes itu sekitar 60-an. Yang diterima cuma 4. Oh gitu. Diterima cuma 4. Ya alhamdulillah. Jadi milihnya tuh 4 ini gitu. Oh iya. Benar nggak? Jadi kan setidaknya kan effort 120-nya yang nggak dilihat sama orang. Tapi sekarang karena orang dapat informasi yang gampang, akses informasinya kan terbuka sekarang ya. Orang pengangguran ngelamar seluruh perusahaan dilamar. Ketika dipanggil, aku nggak mau kerja di sini. Dia nggak datang. Nah, berarti integritasnya mereka sendiri juga yang ini pertanyakan. Ketika dia mempermainkan orang lain, dia dipermainkan juga kan sama orang lain. Gitu. Oh gitu. Hukumnya akan sih. begitu pasti. Iya sih kejadian. Jadi banyak jangan gitu. intinya kalau anak muda itu jangan kamu lamar sebuah pekerjaan yang kamu sendiri ketika diterima kamu nggak mau kerja di situ. Oh benar. Bener nggak? Iya sih banyak yang kayak begitu sekarang. Coba misalnya Jihad punya KDJ gitu ya. Ya, aku ngelamar deh di KDJ jadi apa? Jadi apa namanya? Apa posisinya ada apa aja? Kayak kemarin itu jadi konsultan deh. Konsultan, oke, konsultan. Nah, habis itu ngelamar, oke. Ngelamar terus di interview. Konsultan itu apa dia nggak tahu, dia nggak mempersiapkan diri, apa nggak ada. Bener ya? Iya lagi. Nah, ini pun bagi anak muda nih, yang under 30 aja ketika bikin perusahaan, dia mengalami teman-teman sebayanya dia, ini aku nggak masuk akal nih, orang bisa ngelamar sesuatu yang bukan kompetensinya dia. Dan dia nggak nyari tahu dulu deh, posisinya apa. Misal dia ngelamar sales, tiba-tiba dia nanyanya, kalau aku kan udah nginterview ribuan orang ya, bisa dia ngelamar sales, terus dia nanyanya, Pak, ini saya dikasih target nggak? Kan sebuah sesuatu anomali, lucu banget, sales nggak ada target kan? Iya lagi. Iya. Konsultan nggak bisa komunikasi kan, lucu juga. Iya benar juga. Nah, itu. Itu banyak om. Jadi nih, jadi curhat juga. Jadian nih kita. Jadi pas kemarin, ya beberapa saat lalu lah kita buka konsultan. CV yang masuk itu kalau nggak salah sekitar 40 atau 60. Pas manggil interview datang cuman 6. Ya. Oke, kita panggil nih 6 tuh yang respon doang ya, respon nih 6. Oke, kita panggil interview 6-6-nya. Yang datang hari itu cuma 2 dong, Pak. Udah gitu pas 2 ini yang menurut Ani bagus ya, itu cuma 1. Ya satu lagi nih nggak bagusnya karena pas dia ngobrol dan dia nulis CV-nya, di CV-nya itu dia tulisannya adalah seorang kalau nggak salah bekas sales atau apa gitu. Tapi pas dia kesini nanyain, Pas ada ini nggak lowongan buat graphic designer? Bentar, gue open jadi konsultan. Lo CV lo mungkin pengalaman lo jadi sales. Mamarnya Pas lo ngobrol sama gue malah nanya graphic designer lah, kan aneh, Pak. Tapi untuk mengatasi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya ada tips nggak sih, Om? Maksudnya biar anak-anak muda tuh ngerti lah kalau misalkan ini adalah hal-hal yang biasa gitu, yang common gitu. Ya. Masih taunya ya. Yang kedua, kalau itu tadi satu dulu deh. Oke. Kita ngomong tadi kan barriernya adalah kenapa nggak dapat kerja, dia milih-milih dan nganggur pun jadi sombong tuh. Oh iya sih. Benar. Yang kedua adalah adab sih. Sebenarnya ini mau tak taruh nomor 1, tapi baru ingat tadi. Oh iya, oke. Adab deh. Dulu. Ada kita anak UI. Ya kita ngomong UI ya, nggak apa-apa ya UI. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan satu kita kan nggak ngomong orangnya. Lulusan UI, IPK-nya hampir perfect 3,98. Wih, keren banget. Dia ngerasa pinter nggak? Banget lah pasti. Pasti. Lamarnya kan di Untung Store. Oh iya. Perusahaanku. Sebuah UMKM gitu ya. Iya benar. Dia saat itu ngelamar, kondisinya dia kucel, bau banget. Berarti kan gimana caranya kamu ngerasa pinter, mungkin menurut dia ya, sepemikiranku mungkin
kalau aku pinter, aku bebas melakukan apapun. Mungkin. Nah, makanya dia dengan PD-nya kan. Akhirnya nggak tak interview sama sekali. Karena udah nggak nyaman di ruangan. Gimana sih di ruangan dengan orang yang bau banget. Dia bukan mempersiapkan dirinya untuk ketemu sama orang yang interview, tapi dia ya udah first impression-nya udah begitu. Gimana nanti dia akan kerja sama teman-temannya kan. Dia mau ketemu sama yang mau terima aja begitu kan. Nah, itu salah satu adab. Salah satunya. Terus dia ngomel-ngomel, nggak diterima, dia nggak terima. Nah, itu juga salah satu adab. Nah, kalau ngomong gimana cara ngatasinnya adalah anak-anak muda itu harus sadar diri sebenarnya. Kondisi ekonomi mereka dan negara ini itu tuh bukan tergantung 1-2 orang influencer yang ngomongin cepat sukses, cepat kaya itu. Iya. Harusnya dia ngelihatnya dia dan orang tuanya dan kondisinya dia. Oke. Ya nggak? Ketika dia ngomong startingnya berapa? Startingnya minus atau 0? Ya kalau 0 ya udah dari 0 dong gitu. Oh, iya. Jangan ngomongin orang yang punya privilege-nya di mana gitu. Setidaknya kita sopan dulu. Kalau orang sopan tuh enak aja sih. Adab dulu sih. Orang mau kerja, misalnya dia nggak punya pengalaman, ya udah dia mau masuk di general staff yang apa ya? Boleh deh, aku kerja di mana, yang penting aku dapat pengalaman kerja itu dulu aja. Coba kayak gitu kira-kira 4 juta lapangan pekerja itu keisi nggak? Keisi dulu. Keisi pasti. Iya. Kalau ngomong nggak usah ngandelin 19 juta lapangan pekerjaan deh. Wow, iya. Ya nggak? UMKM akan ngisi kok. Ya tapi balik lagi, mau nggak dia start. Auto startnya di situ. Oh iya benar. Baru dia nyari side hustle-nya dari yang lain boleh. Sekarang kan nyari duit gampang, nyari kerjaan yang susah. Oh iya benar. Nyari duit kalau mau kita ngulik kan gampang sebenarnya. Dagang aja. Asal jadi orang berintegritas, kita dagangin barang-barang temen, oke kok. Tapi yang kenapa? Gengsi ketabraknya. Iya sih benar. Masa aku dagang baju, Iya. aku S1, masa aku jualan HP? Iya. Itu dulu ya. Itu. Ah benar sih, karena kejadian banyak banget. Lu kameramen, teman-teman lu kayak gitu semua kan? Itu banyak lah ya orang yang gengsi apalagi tuh. Iya, karena jujur aja emang itu ya menampar kita sih kejadian memang pas ditawarin kerjaan, gajinya cuma 2,5 juta. Ogah. Probation cuma 1 juta. Bukan probation, kadang-kadang kan kita open magang lah ya. Kalau magang kan dapatnya uang saku. Wah, dapat kesempatan magang kalau di tempat kerja ketika dia udah lulus aja udah bagus itu sebenarnya. Iya. Belajar deh. Padahal juga perusahaan kan realistis ya. Realistis ya. kan, betul. Lu belum punya pengalaman, minta digaji gede kan, Bener. laku siapa? Yang gitu. iya. Bahasanya kan gitu. Kalau kamu memang bagus Iya lagi. kerja, oke, probation, terima deh gaji kecil misalnya. Kamu buktikan, Pak, ini punya bargaining power, oke, gitu. Pak, aku bisa ningkatin nih, aku jadi sales terbaik nih di sini. Kelihatan kok orang kerja 3 bulan tuh. Iya sih. Kelihatan kok. Benar. Kelihatan kok. Dia excuse-nya banyak nggak? Oh iya benar. Nah, terus kedua, ada nih anak-anak muda nih. Ada statement gini, bekerjalah sesuai dengan gajimu. Banyak nggak Ya, banyak. orang ngomong Pernah gitu? dengar. Kalau kamu digaji 2 juta, kerjanya senilai 2 juta aja. Kalau lu kerja seadanya aja Iya. gitu. Iya. Karena lu kerja di situ, bukan Iya. yang punya gitu bahasanya. Nah, ya udah, Allah akan batasin juga rezekimu sampai situ juga. Kalau kamu nggak dapat di situ, di perusahaan A misalnya, kamu gajinya kecil, tapi performamu 3 kali lipat gitu. Nggak mungkin perusahaan lain nggak ngelirik kamu lah. Oh iya sih benar. Bener nggak? Benar sih. Iyalah, kamu tinggal pitching aja ke tempat lain. Pak, saya di sana begini, saya bisa meningkatkan begini portofolionya. Oh, oke, ayo. Kalau ngomong aku dari dulu sampai sekarang, kenapa buka lowongan terus? Karena kita emang buka lowongan terus sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Kalau orang bagus, ayo. Kan gitu aja. Iya. Orang bagus mah ayo aja kerja mah. Kita bikinin divisi. Bisa aja dong. Iya bisa aja. Kalau perusahaan udah jalan mah, Bener. tinggal ini mana, bantuannya mana nih. Divisinya taruh aja. Ih menarik. Iya lagi. Iya. Sekarang tuh iya begitu memang. Iya. Jadi Perusahaan lu buka terus aja. baru mau all out kalau misalkan gaji gede dulu Iya. baru all out. Berarti salah ya? Salah. Perform dulu ya. Dulu Ntar kan dihargai. kalau ngomong, aku harusnya kalau aku dulu masuk, jadi kan aku mechanical engineer ya. Harusnya kalau standar mechanical engineer saat itu gajiku kecil. Kalau dari mostly orang emang sorry, lumayan. di BUMN ya? Di BUMN dulu.
Ibaratnya kalau dibanding, wah masa sama multinational company gaji kita cuma 20%-nya. Kalau Iya. kita kerjaannya sama. Mm-mm. Kan belum tentu kan kita. Nah, bahasa Inggrisku jelek gitu aja kan. Iya. Kalau ngomong TOEFL kan belajar udah. Hah? Tapi kalau ngobrol beda cerita kan. Aku ngaku aja aku orang Jawa bahasa Inggrisnya jelek. Ngomong bahasa Inggris aja medok gitu. Iya lagi. Iya. Nah, menarik nih. Kita udah ngomongin masalah kerjaan. Tapi kan ente sekarang ini kan jadi pedagang HP, Om. Ya. Dan ternyata kalau Ani lihat-lihat, Masya Allah lebih sukses sekarang ya. Ya, Wis jadi dagang HP daripada pas jadi karyawan. Nah, berarti kan sekarang jadi seorang bisnismen nih. Ya. Seorang bisnismen yang sebelumnya itu jadi karyawan. Ini transisinya gimana? Kok bisa? Orang tuh mimpi, orang banyak ya pengen jadi pekerja di BUMN misalkan. Atau ada banyak orang pengen jadi pengusaha. Nah, tiba-tiba ente dua-duanya nih. Ya. Keterima di BUMN, tapi yang diimpikan atau diidamkan banyak orang, akhirnya ente tinggalin, Ya. ente drop down, malah jadi UMKM, dagang HP, tapi ya alhamdulillah sih sukses juga Ya. gitu loh. Nah ini ceritanya gimana Om? Kok bisa dari sini pindah ke sini? Nah ini ngomongin CV nih berarti ya. Itu. Secara singkat dulu ya. Iya, Semoga iya, 1 iya. menit bisa ini. Lulus dulu teknik mesin. Ya, 2011 kerja sampai 2015 di BUMN 4,5 tahunan. ya. Gaji oke. Kalau setara teman-teman mungkin paling sukses lah saat itu kalau secara finansial. Alhamdulillah gitu. Jadi role model. Jadi dari kampus juga kita satu-satunya yang kerja di situ. Harapannya para dosen-dosenku ya kamu di situ aja. Biar bisa narik adik-adik tingkatmu kan gitu. Iya. Ya, akhirnya ya enggak gitu. Cuma aku udah beberapa ya inilah. Terus ada suatu momen lah saat itu karena greedy di investasi sama. Kalau ngomongin balik investasi ya. Investasi mungkin anak-anak zaman sekarang adalah dia belum punya duit, dia invest. Kalau zaman dulu aku punya dipercaya sama orang. Ditaruhin duit sama orang untuk direinvestasikan lagi. Nah, di umur 27 tahun, seluruh hartaku kalau dijual saat itu nggak bisa nutup utangku. Oh iya. Hampir 2 miliar saat itu. Ih, tahun? Umur 27. Berarti tahun Berarti berapa? tahun berapa tuh? Jangan ngomong tahun lah, nanti kelihatan Oh, tuanya. iya. Oke. Terus. Nah. Ya, itu baru, kalau itu saat itu ngitung, kalau dari gaji, wah ini berapa tahun aku nggak ambil gaji, baru bisa kebayar nih semua utang, kan gitu ya. Nah, habis itu baru ngomongin. Karena saat itu side hustle-ku adalah jualan HP, dan alhamdulillah penghasilan dari jualan HP lebih gede dari gaji saat itu. Ya mungkin kalau mikirnya saat itu, kalau sambilan aja bisa gede, apalagi difokusin, nah gitulah. Oke, baru Nah, transisi. baru transisi. Dan habis itu ada, jadi mimpi itu ternyata harus bertumbuh. Iya. Nah, saat itu kan mimpiku kalau umur 18 tahun tuh mimpiku kerja di BUMN itu. Aku di Pertamina lah dulu. Mimpiku adalah kerja di Pertamina. Di umur 18, di kelas 2 SMA berarti ya. Di kelas 2 atau 3 SMA. Jadi apapun yang terjadi jalannya untuk ke sana. Oke. Nah, spesifik gitu. Iya. Nah, mimpi setelah dari Pertamina kan jadi ngelunasin utang kan. Iya. Jadi apapun yang tak lakukan untuk ngelunasin utang itu selama halal tak gas. Nah, ketika udah selesai baru mimpinya yang lain lagi. Ketika udah kita bisa manfaat untuk diri sendiri, gimana apapun yang lakukan sekarang kalau manfaat sama orang lain tak gas. Oh. Nah, indikatornya adalah kamu pernah menghasilkan berapa Iya. saat itu sendiri, dan sekarang yang kamu kasih ke orang lebih besar daripada yang untuk dirimu sendiri. Nah itu, kalau ngomong kamu bisa menghasilkan, kalau ngomongin kebermanfaatan itu di situ tuh. Oke. Jangan ngomong kalau punya profit perusahaan 100 juta, tapi operation cost ini itu dan lain-lain cuma 10 juta gitu. Bukannya bagusnya justru kayak begitu? Kan kalau sekarang mikirnya begitu. Nah, kalau itu kapitalis kan. Iya. Nah, balik lagi, Kak Untit sendiri makanya ada nilai cukup untuk pribadi masing-masing. Ada orang yang cukup 10 juta, ada 100 juta, ada yang 1 triliun juga nggak cukup per bulan gitu kan. Iya, Mungkin orang-orang. Jadi rata-rata karena kenapa orang nyari duit terus? Huh? Duit itu alat atau tujuan? Iya, alat sih. Alat harusnya. Nah, yang salah ketika orang menjadikan uang menjadi tujuan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya,
untuk uang. Ditumpul. Nah, itu mungkin sekarang orang-orang sekarang. Jadi kalau uang jadi alat, berarti kan apapun yang terjadi ketika selama halal untuk dapetin uang kan gas saja. Aduh, iya lagi. Kita kayaknya begitu Ya, deh. betul. Aku juga baru sadarnya di 30 plus, kenapa sih aku ngejar-ngejar duit? Nggak ada habisnya kan. Aduh, oke. Sebenarnya Om, gue masih pengen banyak nanya. Kayak gimana caranya nih secara teknis ngebangun bisnis. Cuman kayaknya karena keterbatasan waktu, biar teman-teman penasaran juga. Dan biar nonton episode selanjutnya ya. Oke. Jadi untuk bagaimana ngebangun perusahaannya, kita di next episode aja. Oke? Ya. Dadah, selesai. Thank you Om Untung. Kita ketemu lagi di next episode. Deh.